Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Budiman. Saya jurusan dari Hukum Keluarga semester 4 Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Mawaris yang membahas tentang munasakhoh. Sebelum masuk kepada apa itu munasakhoh, maka kita harus mengetahui dahulu apa saja pembahasan tentang munasakhoh ini. Yang pertama, apakah itu munasakhoh? Kemudian apa dalil-dalil yang mendukung, serta teori-teori apa saja yang mendukung tentang munasakhoh ini. Yang pertama, munasakhoh menurut bahasa berasal dari kata nasakh yang berarti, atau menurut nakli atau tahwil yang berarti memindahkan. Sedangkan menurut etimologi, secara etimologi artinya adalah penghapusan, pemindahan, atau mengalihkan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Yang mana pada etimologi ini, dari harta warisan dari seseorang dipindahkan kepada orang lain. Kemudian dalil-dalil yang mendukung tentang munasakhoh ini, yang pertama ialah dalil dari surah Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Artinya, ayat ini kami membatalkan atau mengurangi dari ingatan atau menghilangkan ingatan, pasti akan digantikan dengan yang lebih baik. Pasti kami gantikan dengan yang lebih baik ataupun yang sebanding dengannya. Ataukah kamu tahu? Apakah kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ini surah Al-Baqarah ayat 106. Yang mana munasakhoh ini diambil dari kata nansakh pada ayat ini. Kemudian dalil yang kedua, surah Al-Jasiyah ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah berfirman pada ayat ini, yaitu inilah kitab catatan yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya, bilhaq dengan sebenar-benarnya. Kemudian inna kunna, sesungguhnya kami, nastansikhu ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan, di surah Al-Jasiyah ayat 29. Kemudian ada teori yang mendukung tentang munasakhoh ini. Yang pertama dari As-Sayyidah yang mengatakan bahwasanya munasakhoh adalah
memindahkan sebagian ahli waris kepada ahli waris yang mewarisinya. Lantaran kematian ataupun kematiannya sebelum pembagian harta waris atau harta peninggalan itu dilaksanakan. Kemudian teori yang kedua yang mendukung tentang munasakhoh ialah menurut Ibnu Umar Al-Bakri, munasakhoh adalah kematian seseorang sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia. Jadi ini adalah dua teori yang mendukung tentang munasakhoh. Oke, selanjutnya tentang pembagian munasakhoh. Munasakhoh ini terjadi jika dalam keadaan semisal ada seorang yang meninggal dunia, kemudian meninggalkan 5 orang anak. Setelah itu salah satu dari 5 orang anak ini meninggal dunia. Ini anaknya laki-laki semua. Kemudian setelah meninggal dunia, maka pembagiannya tetap terhadap 4 orang tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan contoh dari munasakhoh. Yang pertama yaitu pembagian. Jika seseorang meninggal dunia, kemudian yang ditinggal yaitu adalah pertama suami, kemudian ibu dan paman. Kita telah ketahui bahwasannya pembagian seorang suami ialah 1/2 dan juga ibu ialah 1/3 dan paman ini asobah bin nafsi. Kemudian kita ketahui dari pembagian 1/2 dan 1/3 ini asal masalahnya yaitu adalah 6. Kemudian sudah kita ketahui bahwasanya pembagian dari suami yaitu 3, kemudian ibu itu ialah 2 dan sisanya bagian dari paman. Sedangkan dari munasakhoh ini adalah artinya menghapuskan atau mengembalikan. Jika suami ini ketika mau pelaksanaan pembagian itu meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan 3 orang anak, maka hak suami atau pembagian suami ini karena belum dilaksanakan tapi suami ini meninggal, maka kita hitung melalui hitungan yang kedua, yang mana kita hitung pertama 3 anak laki-laki yang ditinggalkan oleh suami yang meninggal, kemudian belum dilaksanakannya pembagian waris. Setelah itu ibu, ketahui ibu 1/3 dan paman asobah bin nafsi. Kita ketahui dari pembagian hasil di atas, ibu itu adalah 2 dan paman ialah 1, maka sisa pembagiannya yang 3 ini kembali kepada 3 orang anak ini. Masing-masing mendapat 1, kemudian 1 dan 1, jumlahnya 3 orang. Mungkin ini pembagian dari munasakhoh dari hasil pemindahan ahli waris kepada ahli waris yang mewarisinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.